Bumi merupakan planet tempat tinggal manusia serta berbagai makhluk hidup lainnya. Dalam tata surya, Bumi adalah planet ketiga dari matahari setelah Merkurius dan Venus. Hingga saat ini belum ditemukan planet lainnya yang memiliki tanda-tanda makhluk hidup di dalamnya selain Bumi. Sampai sekarang, Bumi berputar menurut porosnya. Porosnya ini di mana? Karena Bumi ini berputar. Dan sama seperti jam, berputar menurut gearnya, rodanya. Bumi ternyata menghidupi tata surya. Bumi ternyata porosnya tata surya. Big Bang, gempa pralaya, kiamat, atau apapun juga, itu berhenti pada saat bumi berhenti. Bumi mengalami siklusnya. Kalau tidak salah, sekitar 500 tahun sekali mengalami kiamat atau gempa pralaya atau Big Bang, atau ada sesuatu yang membuat bumi ini rusak. Saya mendapatkan cerita dari leluhur. Secara 5 dimensi, para leluhur menceritakan bagaimana bumi berputar. Bagaimana ada gambar alien, piramid, Borobudur, semua candi-candi yang bagus-bagus itu terjadi. Ternyata sejak zaman dahulu leluhur sudah bekerja sama dengan makhluk angkasa luar. Bagaimana mungkin? Ya, katanya memungkinkan. Zaman dahulu ada animisme, dinamisme, ada agama, ada pura, ada apapun juga yang kita selalu menyembah yang namanya Tuhan. Ternyata penyampaian doa kita kepada Tuhan itu adalah roda terkecil yang menggerakkan sebuah detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun. Demikian seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ternyata peranan doa itu menjadi kunci dari perputaran dunia ini. Dunia ini akan terus bergerak saat kita melepaskan diri dari cengkraman belenggu kemaksiatan, belenggu dosa. Itu yang disampaikan oleh leluhur kepada kami. Kenapa dari Sodom dan Gomora kemudian ada peristiwa gempa dahsyat, ada Nabi Nuh, ada gempa pralaya, ada Atlantis yang hilang. Banyak sekali terjadi gempa di mana kerajaan-kerajaan di Indonesia hilang semua. Mengapa itu terjadi? Karena pada saat kita sudah berjaya, kemaksiatan pun merajalela. Tugas kita manusia sebenarnya melawan segala nafsu. Tugas kita berperang melawan kuasa kegelapan yang ada di dalam diri kita. Melawan perselingkuhan, melawan amarah, melawan keinginan mencuri, melawan keinginan memanfaatkan, membersihkan jiwa kita. Pada saat itulah hidup kita bersih. Selama ini tidak ada yang membersihkan diri, sehingga selalu ada muncul kata-kata siklus kiamat.
siklus gempa bumi, siklus tsunami yang besar akan terjadi. Dan saya sudah membuktikan bahwa selama 2 tahun ini tsunami tidak terjadi, gempa bumi tidak terjadi. Karena apa? Karena kita berdoa. Kekuatan doa kita ternyata adalah detik yang menggerakkan menit, yang menggerakkan jam, yang menggerakkan hari, yang menggerakkan minggu, sehingga terus hal tersimpel, hal terkecil yang manusia kerap kali mundur dari hadapan Tuhan karena kecewa, karena pasangan diambil orang, karena anak, karena ibu, karena tetangga, karena pekerjaan yang membuat kita mundur dari Tuhan. Nah, cara-cara seperti itulah yang dipakai kuasa kegelapan agar kita jatuh, agar kita mengulang siklus, agar kita tidak nyampe energinya kepada pengerucutan cahaya ilahi dari Tuhan. Itulah sebabnya saya membuat video ini, karena hidup ini piramid. Di 10 level, 5 level terbawah itu adalah kita yang terlibat di dalam nafsu, keserakahan, kedengkian, kebencian, iri hati, rakus, tamak, adiksi kita kepada seks, drug, alkohol, game online, segala hal yang bukan Tuhan. Itu membuat kita rusak. Kita harus direparasi. Pada saat kita mendetoks diri kita membersihkan luka-luka hati, trauma-trauma masa kecil kita bisa memperbaiki jam di dalam hati kita, di dalam hidup kita, sehingga banyak dari manusia yang rusak, trauma, banyak kepahitan, banyak luka hati, itu tidak bisa berjalan, tidak bisa memendahi diri sendiri. Sering terjadi siklus yang kerap menjadi pemicu. Misalnya dia selalu gagal di dalam percintaan, dia akan selalu gagal, memicu pasangan gagal lagi, dan gagal lagi. Itu karena ada trauma masa kecil yang ada pisau tidak kelihatannya yang melukai hati. Nah, kita pembersihan hati, mendekatkan diri kepada Allah, merilekskan, melegakan pernafasan kita, dan kita mereparasi diri kita. Hanya kepada Tuhan kita menyembah. Hanya kepada Tuhan Sang Pencipta yang menggerakkan kita, mulut kita, hati kita. Bukan cuma mulut saja, tapi hati yang terutama adalah hati. Yang terutama adalah hati Anda. Setulus hati berdoa kepada Tuhan sehingga jam berdetak lagi, berdetik lagi, detik demi detik dari jam menggerakkan roda-roda sehingga isi semesta semuanya jalan. Kita membentuk sebuah jam kehidupan dari hanya sebuah ketulusan hati berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Itu adalah detik yang di tengah ini, detik 0955, detik yang di tengahnya itu. Yang bergerak adalah Anda, doa Anda, ketulusan Anda. Itu yang dipakai untuk menggerakkan detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun, dan seterusnya dan seterusnya. Sesimpel itu ternyata hidup ini yang menggerakkan. Dan kenapa kiamat?
Karena sudah banyak orang tidak mengenal Allah. Sudah terlalu banyak korupsi, sudah terlalu banyak kemaksiatan, sudah terlalu banyak hal-hal yang menjauh daripada Tuhan. Kita tidak tulus lagi berdoa. Dekatkan hati pada Tuhan. Karena saat ini hidup mengalami pengulangan siklus, di mana hidup kita dipakaikan siklusnya leluhur. Banyak hal yang tidak masuk akal terjadi. Mau tidak mau kita harus kembali ke trauma masa kecil, membersihkan hati kita, melihat leluhur, mengeluarkan leluhur, mengambil luka-luka hati leluhur. Karena pada saat Anda dikirim cerita-cerita aneh di dalam kehidupan Anda, seperti cerita Malin Kundang yang dimana ibunya mengutuk anaknya, ini banyak sekali terjadi anak-anak yang kurang ajar sama ibunya. Begitu juga perselingkuhan. Nah, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita kembali ke sejatinya diri kita, ke kebaikan kita. Agama sejati kita adalah kebaikan. Kebaikan adalah agama sesungguhnya. Mari kita menunduk di hadapan Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan. Segala kepahitan-kepahitan, segala yang tidak kita mengerti dalam hidup ini, kita bawa kepada Tuhan, supaya detik-detik dalam kehidupan kita terus berjalan sesuai kehendak Tuhan. Semoga saudaraku sehat, selamat, semangat. Ini sedikit pencerahan dari Manik, mistik mustika, twin flame healer, dan pemutus kutuk dan karma leluhur. Terima kasih.